Kalau menurut gue kuliah dibilang penting ya penting, dibilang nggak penting ya penting. Hai semuanya, balik lagi sama gua Divan di channel Makna Suara. Nah, kali ini gua kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Kep, gimana kabar? Sehat? Sorry, Cap siapa? Sorry. Gua udah biasa manggil itu sekarang. Jadinya mungkin ya udahlah. Gimana nih? Sekarang lagi sibuk apa? Aduh. Kira-kira kuliah udah selesai atau belum? Ya puji Tuhan ya, kuliahnya udah beres. Alhamdulillah. Perkenalkan dulu kali ya gue. Boleh perkenalan. Gue Bagas. Iya. Perkenalkan gue Bagas, gue temennya Divan. Ya betul. Dari cilik ya. Yes, that's right. Oke. Dan gue tahu juga ibaratnya masa kecil kita berdua ya. Ibaratnya kita banyak banget nih, kita mungkin akan ngulik ke arah sana dulu nih, Cap. Bareng-bareng lah ya gitu. Nanti bakal ada mode seriusnya juga, mode yang paling bener-bener nanti buat kita tuh sama-sama maju lah ya. Oke. Bisa. Gue tuh inget banget nih. Dulu waktu gue masih ibaratnya main bareng sama lu gitu. Masa kecil gue juga kan ibaratnya lu juga tahu. Nah, gue juga tahu masa kecil lu juga tahu masa kecil gue gitu kan. Jadi iya. Yang paling gua masih ingat sampai sekarang itu gua setiap main ibaratnya gua setiap nyamper lu atau gua ngajak main lu gitu. Pasti dalam arti lu tuh harus belajar dulu gitu kan, ya kan? Gua ingat banget, dan gua juga pernah ngerasain hal kayak gitu, kayak gua disamper sama teman gua dan gua itu harus kayak belajar dulu sebelum main, kamu harus belajar gitu. Ya, kalau menurut gua itu didikan orang tua kali ya. Nah, betul. Karena gimana ya? Dari situ pun nanti kita akan kebuka ya. Sampai sekarang tuh bener ya, emang orang tua tuh emang peran penting, peran utama dalam kita betul, untuk ke depannya ya. Iya dong, karena menurut gua kita belajar awal belajar itu lingkungannya itu dari keluarga. Nah, setuju gua kalau jadi itu. Orang tua menurut gua berperan penting dalam mendidik anaknya itu. Itu. Tapi emang gue juga dulunya pun emang kadang kan emang gue juga pernah ya ibaratnya ngeliat lu belajar, gua main di kamar lu pun pernah waktu itu kan. Jadi ya gue tau lah ibaratnya lu pada saat lu belajar itu kayak gimana, dan gue juga pun memperhatikan gitu. Karena gimana ya, di usia yang kita udah beranjak dewasa ini kan butuh banget. Gak berasa ya udah gede. Berasa dong. Oke, baru kemarin kita main bola bareng tuh. Hujan-hujanan kan. Dan lu biasanya paling duluan dicariin. Aduh, iya lagi. Karena gue masih inget banget. Biasanya Ilyas ikut gak sih waktu itu? Itu dia ada di belakang. Ilyas mah apa tuh? Ilyas dia itu ini rival. Oh, rival ya? Rival lu banget ya? Oke. Tapi kalau apa sih yang ibaratnya sampai lu sekarang ini masih ingat nih dari masa kecil lu dan akhirnya lu terbawa sampai sekarang, dan pada saat lu kuliah dan lu bekerja, ada nggak sih kesan dan pesannya? Wah, kesan dan pesannya pasti banyak dong. Ya kan? Terutama misalkan ya namanya kita bertumbuh, namanya kita belajar. Ya. Itu yang paling pertama pokoknya tadi yang gue bilang itu namanya belajar itu pasti awalnya dari keluarga. Keluarga yang ngajarin, bapak gue, emak gue, ibu gue yang ngajarin gimana baiknya, apa yang bagus, apa yang enggak. Itu pasti pertama belajar dari keluarga. Nah, gue bersyukur puji Tuhannya ya dididik sama ibu bapak gue untuk belajar. Ya itulah. Ibaratnya perjalanan lu tuh emang akhirnya sampai sekarang pun emang terpakai ya. Ibaratnya pelan-pelan. Jadi lu ada step by stepnya gitu itu kan. dia. Jadi ibaratnya lu terarah. Lu meskipun lu tongkrongan lu ya, ibaratnya kan namanya kita nongkrong kan, pasti lu punya prinsip sendiri, lu punya prinsip masing-masing. Dan lu nggak sampai terbawa ke yang lainnya gitu. Tapi meskipun nggak terbawa ke yang lainnya ya betul. Tapi kira-kira nih, ada nggak sih momen waktu dimana lu tuh emang ngerasa ternyata emang gua ini emang perlu orang tua. Ibaratnya lu pernah nggak sih merasa terbebani oleh
semua itu gitu. Kayak ibaratnya lu harus belajar dulu dan yang lain-lainnya. Wah, gitu. ini menarik ini. Sumpah ini seru banget. Jadi dulu waktu kita kecil ya. Iya iya. Ceritanya itu pokoknya dulu itu waktu SD itu kan kita pulang jam 12 siang. Ya, betul. Pokoknya dari pulang sekolah itu gue sempet iri sama teman-teman gue. Nah, sumpah, itu dia. Gue iri banget kenapa yang lain teman-teman gue pulang sekolah ganti baju main keluar. Nah, itu sementara dia. gue nggak boleh. Betul. Gue itu harus yang namanya lu pulang sekolah ganti baju cuci tangan makan tidur siang. Iya, setelah harus. itu belajar. Setelah itu boleh main. Tapi beres-beres rumah dulu. Itu bete banget sih sumpah. Gue sempet yang namanya sebel ya. lah sama sebelnya karena sebel sama aturannya. Oh iya oke. Karena menurut gue dan lu laki-laki men. Iya men. Wah gila teman-teman gue yang cowok-cowok itu. Betul kan? Wah gila nyari biji karet kan. Ya ibaratnya kayak gitulah ya. Gue pengen banget tuh nyari biji karet kan. Iya walaupun gue nggak bisa mainnya tapi seenggaknya lu tahu lah ya. Iya. Cara carinya gimana dan yang lainnya gitu kan. Sampai sekarang gue baru tahu yang namanya biji karet itu ternyata dari buah gitu. Maksud gue bentuknya itu loh. Ternyata buahnya nggak bisa dimakan kan? Iya betul. Karena emang dia ini emang lu itu emang apa ya? Emang dulu tuh emang susah banget ya kan? Kalau siang susah. Kalau sore agak susah. Agak susah juga. Dan pokoknya lu tuh gimana ya? Harus ada ibaratnya yang nyampar lu tuh harus orang khusus pokoknya waktu dulu. Bener. Pokoknya ada orang kepercayaan orang tua gue. Nah itu dia betul. Nah sekarang gue agak sedikit mau bahas ke mode serius nih. Gue bakal tanya-tanya ibaratnya gue mau ngulik lu ibarat dari perjalanan lu yang dididik dari orang tua lu dari kecil sampai sekarang nih. Apa yang ibaratnya lu memberikan motivasi banget nih ke diri lu dan lu tanamkan sampai sekarang. Apa kira-kira? Sebenarnya kalau boleh jujur, motivasinya itu apa yang gue tanamkan ke diri gue itu sebenarnya nggak ada. Tapi gue itu ngejalaninnya dengan legowo. Bahasa Jawanya itu legowo. Maksudnya. Tapi kan jalan aja. Tapi lu dulu emang lu tuh menurut gue lu banyak tekanan men. Iya kan. Tapi kenapa lu bisa berpikir sekarang lu ngejalaninnya ya udah gue jalanin aja gitu loh. Ya mungkin ya. Dulu itu kan namanya pokoknya di rumah gue tuh banyak deh aturan. Iya gue tahu. Mau ngapa-ngapain dulu, mau ngapa-ngapain itu harus ngapa-ngapain dulu. Betul. Oke. Mau ngapa-ngapain dulu, mau ngapa-ngapain harus ngapa-ngapain dulu. Nah, contohnya gue mau main. Nah, pokoknya kalau gue belum beres-beres rumah, kamar gue belum rapi, gue nggak boleh keluar. Itu. Berarti orang tua lu sejelih itu ya ibaratnya lu diajari dari hal-hal kecil dulu lah ya. Gitu kan. Ya menurut gue ya itu pada waktu itu gue bete banget. Parah men. Sumpah itu hal yang paling menyebalkan. Betul. Karena gue iri lah sama mereka. Mereka bisa bebas kenapa gue enggak? Betul. Biasanya kan pikiran laki-laki apalagi di masa usia kita yang waktu dulu itu hanya bermain ya kan. Survive. Terus ibaratnya dapat tekanan. Menurut gue dulu itu ya gue juga merasakan kayak gitu loh. Tapi lu ya ibaratnya ngejalannya mungkin dengan ya udahlah jalanin aja. Iya. Akhirnya gue ya karena dituntut harus nurut. Dituntut harus nurut. Jadi ya udahlah ya dijalanin aja. Tapi gue percayanya itu adalah sesuatu hal yang baik kalau menurut gue. Ya walaupun gue ngejalaninnya bersungut-sungut, gue ngejalaninnya pakai ngedumel. Betul. Iya dong. Iya. Gue ngejalanin pakai ngedumel. Tapi menurut gue itu nanti ada buahnya. Betul. Nggak tahu sekarang atau nanti pasti hal yang baik itu pasti ada buahnya. Betul. Itulah. Pasti lu percaya proses ya, itu yang gue percaya aja kan? sih. Nah, sampai sekarang. Gue agak mau tanya nih. Ke lu nih ya, menurut lu pendapat lu gitu kan. Kita masuk mode yang benar-benar serius nih. Coba kita mau kulik dulu nih. Oke, siap. Ilyas di belakang ngeliatin aja sebetulnya itu. Apa yang dibutuhkan remaja pada saat
di usia kita yang sekarang, menurut lu gimana? Wah gila berat banget cuy. Kenapa sih giliran Ilyas kemarin bahas musik kayaknya santai banget, giliran Enak dong, giliran Ilyas. gue beginian bahasanya. Nanti bakal diundang lagi Kakak Ilyas. Tinggal tunggu aja segmen sama lu nya, Cap, tenang aja. Oke, gimana tuh menurut lu? Oh, apa yang dibutuhkan remaja di usia kita saat ini ya? Ini pendapat gua aja ya. Oke. Kita sama-sama belajar mungkin Betul, ya. betul. Karena gua juga belum menilai diri gua remaja yang benar. Iya, betul. Tapi kalau menurut gua untuk yang dibutuhkan sekarang itu yang paling pertama nggak gaptek. Itu adalah poin penting. Teenagers adalah poin penting remaja zaman sekarang. Karena kenapa lu bisa bilang kayak gitu? Iya. Padahal kan ibaratnya nggak semua orang bisa, maksudnya nggak semua orang bisa tuh ngerti tentang kayak gitu. Maksudnya ya mungkin kan orang punya prinsip. Maksudnya ya mungkin kalau lu ngomong kayak gitu, apa emang lu nanti di luar sana tuh ibaratnya kayak gini nih, masa iya kayak gitu. Gue juga punya prinsip sendiri men gitu kan. Gimana ibaratnya biar diluruskan aja gitu. Oke. Gimana ya? Karena gua udah masuk gue udah melewati betul. masa perkuliahan. Oh Terus iya, gue udah betul. puji Tuhannya gue udah kerja. Nah, gue bisa sharing ini ke adik-adik gue, ke teman-teman semua deh. Betul. Pokoknya jangan gaptek deh. Pokoknya kita harus bisa nguasain yang namanya Microsoft Office, itu Excel, Word, PowerPoint, atau yang lainnya kalau bisa. Nah, bisa itu adalah modal penting untuk dunia kerja kalau menurut gue. Itu adalah modal penting buat lu bekerja. terjun di dunia kerja. Yes, that's right. Tapi mungkin banyak orang bilang kayak gini, Cap, sorry. Di dunia kerja tuh kita cuma membutuhkan pengalaman. Maksudnya lu selebihnya lu pengalaman. Banyak orang yang teorinya dulu belum diketahui gitu loh. Maksud gua. Kalau menurut gua, kalau ada orang berpikiran pekerjaan bukan nggak penting. Pekerjaan cuma ngandelin pengalaman. Nah, itu kuno banget sih kalau menurut gua. Kuno, lawas itu. Itu adalah sesuatu hal yang di zaman sekarang tuh udah nggak kepake. Iya, betul. Itu kepake, pengalaman penting, benar. Betul. Nggak salah. Cuman sekarang itu harus ditambahin yang namanya bisa. Bisa apa aja. Itu. Kalau nggak bisa ya tetap aja stuck di situ-situ aja gitu kan. Makanya itu ya poin pertama yang tadi gue bilang ya, harus bisa apa tadi gue ngomong? Gaptek. Iya, nggak gaptek. Pokoknya nggak gaptek. Nggak gaptek lah ya. Nggak gaptek. Ya, pokoknya nggak gaptek. Iya itu. Karena memang yang dibutuhkan itu. Karena sekarang kan, misalkan lu ngirim lamaran deh, ya kan, ngirim lamaran sekarang nggak tulis tangan, ya kan. Betul. Sekarang diketik zamannya, terus kirim via email. Dan dari situ pun bisa ibaratnya ibaratnya ada yang ibaratnya orang sampai buka jasa loh kayak gitu. Nah, kan iya bener. Nah, iya itu. kan? Ada yang buka jasa nih buat ibaratnya buat CV dan yang lain-lainnya sampai serapih itu gitu loh kata gua. Malah bisa jadi value. Lah iya gitu kan. Tapi kalau menurut lu sendiri tuh kalau kayak ibaratnya orang menanggapi seperti itu gimana? Kayak misalkan ya udahlah, orang yang penting gua kerja aja gitu kan, banyak nih orang tapi enggak gimana ya, maksud gua ya semua orang kerja tapi ya enggak di situ-situ aja. Lu harus punya pemikiran yang lebih gitu loh. Jangan cuma lu ngandelin hanya di situ gitu loh. Ya itu yang poin pertama, jangan gaptek. Terus yang kedua ini, masuk poin yang kedua nyambung sama pertanyaan lo ini. Menurut gua poin yang kedua itu jatuhnya ke mau belajar hal baru. Wah, itu paling penting sih menurut gua. Jadi kalau ibaratnya di usia kita ini ibaratnya nggak mau coba hal yang baru ya udah lu ketinggalan. Ketinggalan sama ibarat teman-teman lu yang udah mau berproses, udah mulai, udah melangkah lah ya. Itu dia. Ibaratnya tinggal gapai doang, ibaratnya dia udah nanem, dia tinggal metik. Nah, kita baru ibaratnya ngegali gitu kan. Iya. Ketinggalan, pasti ketinggalan itu. Nah, contohnya yang mau mencoba hal baru ya teman gue ini. Inilah. Gila, keren banget sumpah loh. Doain aja amin. Pokoknya Makna Suara terus berkarya lah. Betul. Terima kasih Kakak Ilyas, ditunggu ya. Pokoknya contohnya mencoba hal baru ya inilah. Temen gue ini satu ini, teman-teman. Gila, ini keren banget sih, speechless waktu gue masuk ke sini. Wow. Iya. Wih,
Tapi ya proper sederhana banget. mungkin lah ya kayak Ya ibaratnya ini bukan sederhana ini namanya. Ini bukan sederhana. Ya mudah-mudahan bisa dilengkapi pelan-pelan kayak tenang amin. aja gitu. Nanti Tenang bakal aja. bisa diundang lagi. Kalau bisa berdua sama Mas Ilyas di belakang Tenang tuh. aja santai. Sekarang gue mau tanya lagi nih. Apakah background pendidikan dan lingkungan itu mempengaruhi semuanya? Padahal kan banyak yang bilang itu semua nggak akan bisa menentukan hasil untuk kedepannya gitu loh. Benar. Banyak nih dari ibaratnya kalangan kita contohnya. Banyak yang berpikiran seperti itu. Termasuk gua dulu pun sama. Gua buat apa sih kuliah? Hanya coba modal gelar doang. Itu. Nah kan, tapi ternyata pas gua masuk dunia kerja dan temen gua ya maaf ibaratnya punya kayak gelar sarjana atau apa. Gue lihat di situ bahwa wow, betul pasti beda ternyata. Dong, pasti beda. Iya, dari segi pembahasan, dari segi dia bicara, dari segi dia tampil di depan orang banyak, dia menyampaikan sesuatu, beda banget gitu loh. Itu. Dan gue baru merasa di situ mereka tuh selalu punya catatan sendiri. Jadi gue sampai ketinggalan sejauh itu loh. Maksud gue ya niat kerja, gue waktu itu hanya niat kerja aja, tapi nggak niat mencari ilmunya di samping itu semua gitu loh. Itu dia. Kalau menurut lu gimana? Ini kalau bahas pendidikan ya. Menurut gue pendidikan penting banget. Banget. Apalagi pengalaman gue ini, pendidikan gue ini menunjang gue kerja. Nah, itu dia Kep. Betul. Boleh lu itu, ibaratnya lu kulik nih sekarang ibaratnya buat teman-teman yang di luar sana ini biar ibaratnya gimana ya? Enggak cuma di situ-situ aja. Ayo mulai ibaratnya kita melangkah ke jenjang yang lebih serius lagi. Dalam arti kita tuh mau mencoba hal baru gitu. Lu jangan terpaku sama bukan meremehkan pekerjaan, tapi ya lu harus beda gitu kan. Ibaratnya lu harus bisa maju lah, enggak cuma di situ-situ aja ya kan. Ya. Boleh dilanjut Kep? Aduh, berat banget loh bahasanya loh. Ilat di belakang ketawa-tawa aja lihat. Kayaknya dia emang seneng banget ngeliat lu kayak gitu ya. Lu seneng banget lihat. Oke, tadi pertanyaannya kan background pendidikan itu ngaruh nggak sih ke kehidupan ya? Nah, menurut lu sendiri gimana? Sebenarnya background pendidikan ya penting ya kan. Karena zaman sekarang ya kan. Zaman sekarang kerja cuman SMK ya bisa sih, bisa lah ya. Cuman kan pasti beda sama yang udah lulus sarjana gitu kan. Oke deh, gue cerita aja. Iya boleh. Di kuliahan itu ya kan kita udah sama-sama lulus betul. SMA kan, lu SMK, gue SMA ya kan. Sebenarnya belajar di kuliah sama di SMA itu, sama di sekolah itu sebenarnya sama aja. Sama aja ya. Cuman kalau menurut gua di perkuliahan itu lu dibentuk mindsetnya untuk menyelesaikan suatu masalah, tapi pakai caranya itu pakai cara 1, cara 2, cara 3, cara 4. Nah, gua kalau itu tersusun. Betul. Hierarki. Misalkan lu mencahin masalah A. Nah, untuk mencahin masalah A itu lu harus ke step 1, step 1 selesai baru step 2. Step 2 selesai baru step 3. Nah, itu nyampe step 3 baru masalah A terselesaikan. Kalau misalkan lu lompat langsung ke step 2 ke step 3, itu nggak bisa. Hasilnya pasti beda. Itu. Nah, itu kuliah itu diajarin untuk cara berpikir menyelesaikan masalah seperti itu. Kalau di kuliah gue ya, sepengalaman gue, karena gue udah puji Tuhan udah lulus. Iya, tapi emang gue merasakan itu loh, maksudnya gimana ya? Temen gue tuh hampir ibaratnya waktu di dunia kerja itu emang seteliti itu loh mereka. Nah, ibaratnya dia dari setiap mereka mau membicarakan sesuatu dan mereka akan tampilkan atau presentasikan tuh, wow, alurnya men. Ibaratnya dia tuh punya susunannya tertata. Gitu. Jadi anjir menurut gua itu dilihat orang banyak dan ibaratnya ditanya sana sini dan mereka nggak grogi men. Gitu loh menurut. Tapi kalau ibarat kalau gua sendiri, gua ya gimana, gue bukan meremehkan diri gue sendiri, tapi emang gue ya mungkin butuh itu gitu nantinya. Sebenarnya semua orang bisa. Iya. Cuman mulainya aja. Sebenarnya kalau udah mulai ya bisa, semua orang bisa. Gue yakin, gue percaya semua orang bisa. Cuman untuk mulainya itu yang susah emang. Kalau misalkan nih, contoh deh, ada masalah
di rumah, lampu putus, lampu mati. Nah kalau misalkan orang biasa lampu mati diganti, gampang. Lampu mati ya diganti, ya kan? Betul. Nah kalau misalkan di kuliah itu contohnya misalkan lampu mati, nah bukan cari cuma, dulu penyebabnya. Ya itu bukan gitu cuma kan. ganti, tapi ini mati kenapa sih? Iya betul. Apakah dia nge-trip atau konslet, nge-short bisa. Nah bisa. itu dibenerin dulu baru diganti. Nah kalau di kuliah diajarnya seperti itu. Oh jadi ibaratnya kalau emang di masa kuliah itu emang banyak yang bilang tuh ya serumit itu ya. Ya dibilang pusing ya memang namanya belajar pusing ya. Namanya belajar. Kita mau bisa ya kita harus lewatin itu gitu. Bener, kan. itu namanya proses. Nah banyak juga nih soalnya yang bilang nih, ibaratnya kayak contoh gue dulu seperti itu, ijazah itu hanya sebatas kertas dan nama, Kep. Ya. Dan itu nggak menentukan kita sukses atau tidaknya ke depannya gitu. Menurut lu gimana nih? Kalau lu menanggapi soal ini, karena nggak apa-apa, kita ibarat namanya sharing, gue pun pendapat ya. Nah, gue dulu berpikirannya seperti itu, kayak ya ilah, ngapain sih gue kuliah? Ternyata pas gue terjun di dunia kerja, ternyata itu tuh penting banget. Dan emang didikan waktu kuliah tuh emang beda banget sama yang gue pikirkan itu. Oke, pertanyaannya berarti kan tentang ijazahnya, nah, kan? Tentang kertas itu kan. Sebenarnya kan ibaratnya, sorry gue potong. Ya. Banyak yang menyalahkan itu. Ya oke. Dia nggak berpikir usaha kita ke depannya seperti apa. Ijazah hanya kertas gitu loh. Ya. Itu nggak salah, Iya gitu. Tapi orang banyak yang menyalahkan itu gitu kan. Iya. Kalau menurut gue pribadi, ijazah cuman kertas itu ada benernya. Betul. Ada benernya karena yang dipakai di kehidupan kita, yang dipakai sehari-hari itu bukan kertasnya, bukan ijazahnya dong. Tapi ilmunya, skillnya. Iya. Yang orang-orang tahu kita cuman sarjana, tapi kalau misalkan itu dia nggak bisa apa-apa. Iya kan? Banyak orang yang berpikirnya seperti itu kayak pakannya. Makanya itu nggak salah itu semua. Makanya gue ibaratnya gue tuh mau sharing sama lu karena gue mau meluruskan. Pertama dari diri gue sendiri. Gue dulu pernah berpikir seperti itu gitu loh. Karena ya ternyata pas gue sekarang tahu dan ngerti, oh iya ternyata emang butuh kita tuh ibaratnya hal baru, contohnya ya kayak kita kuliah dan yang lainnya gitu. Kalau menurut gue kuliah dibilang penting ya penting, dibilang nggak penting ya penting. Betul. Karena zaman sekarang pasti beda lah. Lulusan SMA atau SMK sama yang D3 atau kuliah pasti ada satu yang beda, pasti cara pikirnya pasti beda. Betul. Mindset pasti beda. Nah itu yang nggak bisa dapetin. Ijazahnya nggak salah. Yang salah mungkin cara berpikir orangnya. Itu yang salah mungkin pola pikirnya. Ibaratnya dia gimana caranya setelah lulus dia ngembangin ilmunya gitu. Ya, kan, menerapkan ya lebih pentingnya gitu. Gitu. Ya, kira-kira Oke. ada nggak sih ibaratnya tujuan lu ke depannya yang bakal mau lu rubah nih? Dari ibaratnya setelah lu dapat ilmu di perkuliahan dan alhamdulillah lu sudah bekerja. Ibaratnya apa yang menjadi modal lu ke depan dari pada saat lu dari kecil lu dididik sama orang tua lu sampai lu kuliah dan lepas kuliah lu udah kerja. Ibaratnya ini kan buat motivasi juga nih buat yang lainnya yang ibaratnya yang baru mau kuliah atau apa, maksudnya biar dia tuh nggak salah tangkap. Oke, berarti runtut lah ya. Ya betul. Pokoknya dari kecil itu karena gua sudah cempa lah ya, ibaratnya dididik lah ya. Dididik untuk pokoknya sehari tuh mesti belajar. Ya nggak belajar yang gimana, pokoknya baca aja, baca buku. Betul. Itu adalah, walaupun bete, itu adalah modal penting karena tapi emang baca tuh paling susah, Kep. Daripada nulis mending baca. Baca tuh emang paling apa ya? Jarang loh baca. Kalau hanya nulis mungkin ya nggak apa-apa, tapi baca ini loh. Iya emang. Yang paling padahal gampang kan? Iya. Kalau dipikir gampang ngebaca doang. Capean nulis malahan kan? Iya. Daripada baca gitu kan. Nah ya pokoknya gue dididik dari kecil itu ya pokoknya di kamar deh. Mau pokoknya belajar ya, baca buku mau apa. Pokoknya di kamar depan gue ada buku. Ya udah terus karena itu dari kecil udah dibiasain kayak gitu ya. Jadi
SD, SMP, SMA ya ngelewatin. Terus dari SMA sharing-sharing aja, teman-teman gue itu banyak yang bingung, katanya ini mau kerja atau kuliah nih. Kalau di SMA mungkin gue mau kuliah di sini. Ya betul. Cuman ada beberapa teman gue yang kuliah ya ngomong kuliah sih benar, cuman nggak beres. Betul. Nah itu, nah mungkin karena didikan orang tua juga. Mungkin kalau misalkan pengalaman gue, karena gue dididik dari kecil untuk baca buku. Jadi mungkin lu pas sekarang mungkin udah hal biasa. Iya, itu jadi kebiasaan. Itu jadi kebiasaan. Nah itu dia, itu maksud gue. Itu jadi kebiasaan. Jadi gue ngejalaninnya itu kayak ya udah. Kalau teman gue tuh ada, lu baca lu nanti besok ada ulangan ini. Jadi lu belajar lah. Ya. Nah, betul. Kalau temen gue ya udah gampang, tenang aja, gimana besok kan masih ada temen gue lirik kanan lirik kiri. Betul ya gue ada fase-fase seperti itu, cuman gue tetap baca, tetap belajar, tetap harus baca kan kita gitu. Iya, jadinya gue itu nggak males. Betul. Jadi setelah lulus SMA itu gue berpikirannya gue harus kuliah. Dan lu berarti kalau lu niat untuk kuliah berarti lu siap dong. Ibaratnya siap dalam arti lu siap menerima semuanya. Iya lu dong. Siap menerima ibaratnya konsekuensinya. Kalau misalkan lu bener-bener hanya ya udah gue kuliah, tapi lu nggak dengan niat yang bener-bener tulus, berarti kan nanti lu bakal terima ibaratnya ya lu bisa putus di tengah-tengah ibaratnya gitu kan. Iya. Itu satu motivasi buat gua. Pokoknya setelah lulus SMA itu gua mau kuliah dan gue nggak nunda-nunda. Karena kalau menurut gue kuliah ditunda itu jadi males. Misalkan gue nih lulus SMA yang habis UN kan mau belajar. Betul. Kita mau UN nih, belajar dulu dong. Nanti ada jedanya tuh 1-2 bulan habis UN santai. Betul. Ya itu gue menikmati masa gue. Nah, ya itu santai-santai, ya nggak belajar, tenang aja. Gue mau kuliah ya siap-siap kuliah. Betul. Tapi gue nggak terlena sama masa itu. Kalau menurut gue punya pikiran, wah enggak deh, gue harus cepet-cepet deh, nggak mau nunggu tahun depan, nggak mau nunggu semester depan. Pokoknya gue habis lulus SMA langsung kuliah deh. Ya udah akhirnya gue cari. Gue sempet daftar yang di Pamulang. Ya oke. Gue sempet daftar di negeri dulu, ikut SNM itu. Tapi alhamdulillahnya sekarang ya udah. Ya, gue sempet ikut SNM, nggak diterima. Ya. Terus gue nggak ikut SBM karena menurut gue berat atau apa? Gue nggak ikut SBM karena gue insecure. Kenapa? Karena teman-teman gue siap-siap nih, misalkan orang-orang mau teman-teman gue itu pada mau ikut SBM PTN. SBM PTN itu kan yang mau masuk negeri tapi pakai tes kan. Betul. Nah itu temen-temen gue pada les, sementara gue santai-santai. Nah gue menikmati masa-masa habis UN itu. Ya kali habis UN nggak, habis pusing-pusing nggak santai-santai kan. Dulu emang waktu itu masih ada UN kan, karena emang mungkin nggak tahu sekarang. Gitu kan. Beda ya. Beda gitu dia enggak. Ya pokoknya teman-teman gue pada les, gue nyantai-nyantai aja. Gue menikmati habis UN. Terus akhirnya ya udah gue akhir-akhir tuh gue daftar di Pamulang. Dan daftar di kampus gue yang lulus kemarin ya, puji Tuhan. Puji Tuhannya keterima di situ. Ya udah kuliah 3 tahun 6 semester D3 selesai langsung lah. Nah, jadi bekerja. Nah itu adalah suatu privilege, dan itu menurut gue itu adalah hasil gue selama dididik orang tua gue dari kecil. Nah, berarti setelah lu mendapatkan itu semua, berarti hal-hal yang ibaratnya lu anggap itu beban, menurut lu apa sekarang? Itu, ya kan? Itu ibaratnya kan banyak orang yang ngeluh di awal nih, boleh lu ceritain gitu. Ibaratnya yang selama ini orang tua tekankan ke kita tuh nggak akan selamanya tuh buruk ke kita, gitu kan? Ya ini gue sempat. Biasanya kan mungkin ada orang yang bilang gue kayak gitu tertekan karena ya gue mungkin orang tua tuh selalu menyudutkan gue tuh seperti ini gitu kan. Gue ditekan ibaratnya kan mungkin banyak di luar sana yang menanggapi bahwa ya udah hidup gue tuh karena orang tua gue.
gitu loh berpikirnya gitu kan. Iya. Itu bener, itu nggak ada salahnya kalau menurut gua. Karena kita ya seperti yang gue bilang di awal tadi kan, kita itu pokoknya belajar tuh dari awal tuh dari keluarga. Keluarga dulu ya. Nah, gue percaya, gue pernah ngobrol sama ibu gue. Dia bilang, apapun yang orang tua ucapkan ke kamu, apapun yang orang tua kasih ke kamu itu nggak mungkin sesuatu hal yang buruk. Ibaratnya meleset lah ya. Iya. Mungkin lu ngerasain buruknya sekarang. Nah itu dia. Tapi nanti deh lu nurut aja. Nanti deh lu kelihatan hasilnya. Ya, kelihatan buahnya. Kita merasakan lah ya gitu. Itu yang gua alamin, yang pengalaman gua. Dulu gua di orang tua gua beda dari orang tua teman-teman gua. Dan sekarang ya puji Tuhannya kelihatan bedanya kan. Nah, ya, iya, gue bukannya sombong ya. Betul. Gue bersyukur sama didikan orang tua gue yang ya menjadikan gue sekarang. Benar, karena emang gue juga tahu kecil lu. Jadi maksud gue ya udah, ibaratnya ya ternyata bener. Kadang gue berpikirnya tuh seperti itu, kayak maksudnya gue tuh selalu ditekan, ibaratnya selalu belajar dan belajar. Ternyata baru sekarang nih gue nyeselnya. Ibaratnya, kenapa gue nggak dari dulu? Kamu STM ya? Kamu tawuran ya? Tapi alhamdulillah gue baik-baik. Iya. Oke, ini fakta unik ya. Fakta uniknya adalah gua ini selama gua sekolah ya, gua sekolah dari TK nyampe SMA, itu gua gak pernah bolos. Wih, sumpah. Mantap. Ini menurut gua ya. Bagus banget lu berarti. Ya, gimana ya? Bilangnya bagus, bilang bagus ya bagus. Dibilang cupu ya cupu lah, gila. Ternyata suhu ya. Nggak gitu, nggak, maksudnya ya ini bukan sombongin, tapi ini menurut gua, wah, gua ngelewatin masa bolos. Betul. Kira-kira menurut gua nanya soalnya. Okay. Menurut lu bolos itu ini nggak sih sesuatu hal yang bagus gitu? Bukan bagus ya, itu nggak namanya bolos, nggak bagus. Menurut gua untuk cowok itu wajar nggak? Kalau gua sendiri bolos, gimana ya, Kip? Balik lagi. Kayak ngejebak deh ini. Enggak, ini gue nanya. Enggak, oke. Kita ngobrol. Kalau gue bolos itu tergantung lingkungannya, Kep. Iya, oke. Tergantung lingkungannya, tergantung circle-nya, tergantung mood kita juga. Mungkin beda ibaratnya, dalam arti lu di SMA, gue di STM, dan mayoritas ibaratnya lingkungannya pun ya seperti itu. Jadi ada di mana masa muda tuh ya udah lost. Maksudnya dalam arti lost tuh kita ngikutin aja dulu. Nanti setelah itu baru tahu aluran. Nah, setelah itu gua ngerasa itu menyesal tuh setelah gua mau ujian nasional. Lu nyesel ini berarti bolos itu. Nyesel dong. Karena gua baru terbuka nyeselnya gitu. Gua malah nyesel gua enggak bolos. Iya, bener loh. Malah kebalik ya kita ya. Iya, karena gue waktu itu gue nggak nyobain. Nyesel banget kayak Barna. Gue dulu kayak gini. Gue tuh udah merasakan hal yang namanya berbau dengan provokasi dan lain-lainnya. Provokasi. Nah setelah itu baru gue. Kamu 24. Nah setelah itu baru gue ibaratnya ya udahlah. Gue buat apa kayak gini Barna. Baru di situ baru gue sadar. Emang kalau bolos itu ya tergantung dari lu lingkungannya sih. Kalau menurut gue, dan circle. Yang terutama circle lu. Nah ibaratnya kalau misalkan ya balik lagi tergantung dengan diri kita sendiri sih gitu kan. Itu tuh tergantung sama kita sih. Jadi gimana kita menanggapi itu, gimana kita mau terbawa atau suasana enggak gitu. Jadi kan kalau itu sih jujur gue sekarang nyesel sih. Jadi gue nyesel tuh belakangan gitu. Yang penting ada suatu proses titik balik. Nah, betul. Ibaratnya buat gue jadi lebih baik lagi ke depannya gitu. Kep, kira-kira lu ada nggak ibaratnya mau ngasih kesan dan pesan buat yang lagi nonton nih, kira-kira apa gitu? Ibaratnya buat memotivasi yang lainnya untuk berani kuliah. Ibaratnya berani mau mencoba hal yang baru untuk ya kita sukses gitu loh. Meraih kesuksesan kita sendiri tanpa mendengarkan orang lain gitu loh, kata-kata dari orang gitu kan. Bisa kan banyak tuh kayak gitu. Lu nyuruh gua kasih kesan dan pesan kayak orang tua ya. Enggak, jadi ibaratnya kita sharing lah, ibaratnya biar bertukar pikiran juga gitu. Jadi biar gue juga apa yang dari lu sampaikan gue bisa gue terapkan, dan ibaratnya gue juga bisa ngasih apa aja yang ibaratnya baik lah ibaratnya buat kedepannya kita gitu kan.
Ya, kira-kira apa? Menurut gua, sepengalaman gua sih ya. Sepengalaman gua sih yang penting jangan males. Lu harus mulai, karena mulainya itu yang susah. Betul. Ketika udah kecemplung, nah udah kecemplung tuh baru. Betul. Ya lu mau berenang nyampe ujung atau mau balik lagi. Benar, karena emang gue juga berawal karena dari udah terlanjur basah kan. Betul, gue mikirnya juga kayak gitu. Ya udah, pokoknya ya jangan males karena berani memulai itu sesuatu yang penting. Nah, good job. Tuh, berani memulai itu sesuatu yang penting. Betul. Terus percaya aja sesuatu yang lu anggap menyebalkan. Betul. Sekarang sesuatu hal baik yang lu anggap menyebalkan sekarang itu pasti nanti berbuah baik ke depannya. Oke. Itu jadi itu guys ya. Jadi kita tuh ada saatnya ibaratnya menyesali perbuatan kita. Itu. Jadi ya lu apapun yang lu mau perbuat, apapun yang mau lakukan, yang penting lu berani terjun dulu. Alright, lu bersikap positif dan lu tunjukkan kemampuan lu dan lu ibaratnya berani mencoba dan ya udah. Kalau ibarat lu berani mencoba dan pola pikir lu dirubah, mindset lu dirubah ya kan ibaratnya. Benar. Nah, dari situ ibaratnya lu bisa ada step by stepnya lu meraih kesuksesan lu gitu. That's right. Oke, Cap, kira-kira ada tambahan lagi atau enggak nih? Udah sih. Udah cukup ya? lah. Oh, cukup nih. Kita kan kita masih berjuang loh. Oke, berarti nanti kita masih panjang ini. Betul, nanti bisa lah ibaratnya kita berbicara lagi di sini. Gampang lah ya, diatur lagi ya. Mau kesini juga tinggal jalan kaki kan, kita tetanggaan. Oke, siap. Sorry tadi kamu nyebut saya Cap itu Cap apa ya? Kan itu adalah jabatan. Oh, jabatan yang dulu ya. Jabatan yang dulu itu sudah lengser. Sudah lengser. Iya. Oke, jadi mungkin cukup ya Cap dari ibaratnya pembahasan kita berdua gitu. Mudah-mudahan buat kalian yang masih berjuang ibaratnya meraih kesuksesan ya kita doain ya. Kita berdua ibaratnya mendoakan. Kita sama-sama berdoa lah. Kita Betul sama-sama berjuang. Sama-sama berjuang dan mudah-mudahan apa yang kalian impikan, apa yang kalian amin. ingin gapai mudah-mudahan di ibaratnya kalian bisa menggapai itu semua dengan sukses lah ya. Amin banget. Terima kasih buat kalian yang ibaratnya sudah nonton video ini sampai selesai dan mudah-mudahan gue bisa ngasih ibaratnya edukasi lagi yang bermanfaat ke kalian gitu. Buat kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tunggu video kita berikutnya dan gue Divan, Cap, gue Bagas. See you next video.